Oke, hari ini kita akan belajar mengenai operasi CRUD ya. CRUD ini penting ya, karena CRUD ini singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Ya, di mana operasi CRUD ini berfungsi untuk memanipulasi data dasar pada database. Ya, berlanjut dari materi sebelumnya, untuk mengoperasikan CRUD ini kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu yang sudah dibuat. Ya, di ini kemarin kita bikin table ya, dengan data recordnya ini ditarik dari database ya. Itu database adalah TK buku dengan tabelnya adalah buku. Nah, ini recordnya kita ambil dan kita tampilkan di web kita, yaitu web toko buku. Nah, sekarang kita akan menggunakan operasi create ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai create, read, dan simpan ya, simpan juga. Oke, yang pertama adalah kita perlu men-setting base URL-nya ya. Setting base URL ini penting ya, dimana kita membuka folder toko buku kita di htdoc toko buku, lalu kita pilih application, lalu masuk ke config dan cari config.php. Nah, di sini base URL ini sudah saya ketikkan ya, dimana base URL ini nantinya akan mengkoneksikan ya. Jadi menyesuaikan posisi folder kita itu di mana gitu ya. Aslinya adalah base_URL sama dengan kutip-kutip ya. Itu biasanya kalau yang standar kita tambahkan http://localhost/toko_buku ya. Nah, ini kalau nanti dia berpindah, misalkan kalian mau di hosting gitu ya, ini langsung pakai ini aja base URL-nya, nggak perlu rubah-rubah lagi. Ya, jadi ini base URL-nya, kalian mau pindah pun dia sudah terkoneksi otomatis. Ini base URL-nya, lalu index page-nya kita kosong ya. Nah, setelah config base URL ini kita sudah atur, kita masuk ke dalam htaccess ya. Htaccess-nya kita buka lagi. Htaccess itu biasanya di paling awal. Saya membukanya pakai notepad ya. Nah, kalau htaccess yang sudah ada tapi listingnya adalah seperti ini ya. Jadi ini kita ganti listingnya sesuai dengan keinginan kita. Ini biasanya default htaccess-nya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita close ya. Dan jangan lupa kita buka di config lagi dan mengenai autoload. Ini autoloadingnya ini kita juga butuh penambahan di helper ya. Autoload helper ini kan kosong ya. Kita akan isi yaitu mengenai URL dan form ini. Jadi nanti kita pakai ini untuk agar tidak menggunakan beberapa sintak yang cukup panjang. Jadi kalau form ini biasanya kita gunakan untuk salah satunya adalah tidak menggunakan form action, jadi pakai kata pengganti sintak yang lain ya. Kita lihat nanti listingnya. Oke, kalau sudah di helpernya kita ganti. Kalau dua ini ya, kalau satu ya berarti nggak usah pakai. Jadi kalau satu URL aja misalkan, ini dihapus ya. Oke, kalau sudah di save. Nah, kalau sudah di save, kita tadi kan tampilannya ini seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan di sini actionnya ya, yaitu link actionnya ada perbarui, hapus, dan tambah ya. Maka kita
cari tampilan seperti ini berarti di view ya, di view lalu pilih my table. Nah, yang kemarin kita sudah buat ya seperti ini, hanya kita tambahkan saja. Saya ingin menambahkan link action terbarui dan hapus, maka kita di sini tambahkan kolomnya. Lalu baris keduanya, kolomnya kita tambahkan juga ini linknya ya. Ref bersama, karena kita belum buat linknya, kita kosongin dulu. Lalu kita tambahkan link hapusnya ya. Tambahin link hapusnya. Hapus, kita tutup. Nah, ini sudah. Lalu kita tambahkan, kita lihat dulu deh, kita refresh apakah bisa. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Ini untuk membesarkan ukuran kalau tabelnya merasa kecil. Nah, seperti ini ya, jadi besar. Nah, kalau sudah, ini kan kalau diklik masih belum ada yang terjadi apa-apa ya. Dia ke arahnya ke tanda pagar ini ya. Dan kita tambahkan menu tambah ya, tambah data buku. Saya mau taruhnya di atas table ya. Itu ref. Di sini linknya belum ya. Ntar kita coba buat. Di sini tambah data buku. Oke, mana tadi ya? Ini ya. Tambah data buku. Ini masih belum jalan ya. Jadi kita tambahkan linknya. Ini belum dibuat ya, tapi kita bikin aja dulu. Pakai tag PHP. Ini base URL-nya kita arahkan ke base URL ya. Dimana arahnya ke index.php/welcome, ini ke controller ya, welcome. Lalu ada function data baru yang akan kita bikin, data baru. Lalu kita tutup ya, kita save. Jangan di running dulu ya. Kalau di running dulu nanti hasilnya seperti ini, akan terjadi error. Dia akan bertanya nih, page not found, karena dia tidak melihat filenya gitu ya, tidak ada ini file ini di welcome function data baru ini nggak ada. Maka kita jangan di running dulu, tampilannya akan seperti itu. Nah, sekarang di sini di data baru kita masuk dulu tampilannya dulu ya. Kita buat tampilan di sini. Ingat-ingat bahwa data baru kita belum buat functionnya. Ini kita bikin dulu tampilannya ya, nanti tinggal ditarik sama controller. Oke, yang pertama adalah kita ke view ya.
Kita ke view, di sini ada my table, kita copy ya, terus kita paste di sini. Kita ganti namanya new data. Kita buka. Nah, ini sama ya. Nah, kalau sama seperti ini kita hapus aja nih. Hapus ya. Kita bikin tabel baru. Biar cepet ya, ini dihapus aja nih isinya. Ini ya. Netnya nggak usah. Nah, ini kita bikin barisnya. Dimana baris ini tadi kita pada saat tampilannya seperti ini, kita tambah baru akan muncul pasti kode buku, nama buku, harga buku, stok buku ya. Maka kita buat di sini kolomnya adalah kode buku, ini inputnya, input tipenya kita teks, name-nya ini kita tulis kode ya. Oke, kalau sudah, ini kita copy, kita paste. Jadi kita tinggal edit ya. Ini nama, name-nya adalah nama, lalu ada harga, lalu ada stok. Ya, ini perlu diingat-ingat ya name-nya. Oke, ini kita coba running. Harusnya belum ya. Belum. Oke. Kalau gitu kita coba dulu deh ke welcome ya, ke file welcome untuk menampilkan data ini. Ya, di controller welcome. Sini kita coba tambahkan fungsinya adalah data baru ya. Data baru ini tadi didapat dari sini ya. Dari mana tadi? My table ya. Ini ya data baru. Fungsinya kita buat data baru. Data baru. Ini kita habis data baru ini nanti mengarahkan ke view, lalu ke new data. New data ini adalah form ya, form yang tadi kita buat. Oke, kalau sudah, kita coba running. Kita klik. Nah, tampil ya. Nah, cuma kita belum tambahkan kolomnya tombolnya ya, tombol simpannya. Oke, kita balik lagi ke new data. Ini copy, kita tambahkan satu baris lagi. Yaitu input tipe button ya, kita pakai button. Input tipe button.
button, name-nya kita kasih simpan. Maaf, ini jangan button ya, submit ya, biar langsung kesimpan. Submit. Oke, ini name-nya simpan. Lalu value-nya ini kita tulis simpan. Lalu kita tutup ya. Kita buat jika nanti batal, reset ya, batal, value-nya batal. Ya, ini udah, value-nya batal, kita save. Terus kita coba tampilin. Nah, oh ini ternyata kurang luas ya. Kita tambahkan ini td span 2. Kita coba refresh lagi ya, seperti ini ya tampilannya. Nah, kita juga tambahkan juga nih, kalau misalnya kita mau balik lagi, habis dari sini kita mau balik ke halaman yang kembali ke awal ya, kita tambahkan link lagi, yaitu href. Linknya adalah kita ke indeks ya, ke index.php. index.php, lalu ke welcome ya, ke welcome, kita tutup. Tulisannya kita tulis kembali ke daftar. Kembali ke daftar buku. Save. Kita cek lagi ya, kembali ke daftar buku di atas ya. Oke, salah kata masih di dalam table ya, harusnya di luar table di sini. Saya maunya taruhnya di bawah. Kita cek, di bawah ya. Lalu sekarang kita kalau ngetik nih, misalkan bukunya Atlas, harganya berapa? 25.000. Ini history ya, ini kalian input sendiri. Simpan belum bisa kemana-mana ya, karena form actionnya di sini masih kosong, belum ada ya. Nah, tadi kita kan pakai helper ya, jadi kita nggak perlu pakai form action, kita ganti aja pemanggilannya adalah ini lebih simpel, yaitu echo form open. Sini base URL, arahnya ke index.php, lalu ke welcome, lalu ke simpan baru ya, simpan buku. Simpan buku, saya maunya bikin simpan buku, lalu kita tutup, kita save. Oh, welcome simpan buku, di welcome kan belum dibuat ya,
simpan bukunya. Maka kita buat dia welcome-nya nih, simpan buku. Jadi nanti saat nanti dia sudah mengisi, lalu diklik simpan, ya, submit simpan, maka langsung dilarikan ke sini, index.php ke controller, lalu ke function simpan buku, ya. Maka kita harus buat nih functionnya, simpan buku. Kita ganti functionnya jadi simpan buku. Simpan buku, lalu kita langsung isi. Kita pakai variabel bantu, yaitu pakai data. Nah, ini cara menyimpannya, ya, dimana array, lalu di sini adalah name dari field. Ini field yang ada dalam database, ya. Tadi kode underscore buku, ya. This input was. Nah, ini adalah name dari text field tadi, ya, kode. Ya, ini dari field, ini dari name, ya. Ini fieldnya bisa dilihat di database. Fieldnya adalah kode underscore buku, ini harus sama, ya. Lalu kalau kode diambil dari name yang ada di new data di sini nih. Nih, ya. Oke. Ini kita teruskan, kita copy aja biar lebih cepat. Oke, di sini ada nama buku. Name-nya adalah nama, lalu harga. Name-nya harga dan stok. Name-nya juga stok. Kita save. Ini kita tutup. Kita arahkan, ya. Ini this, ini kita hapus this ke model, ya, model model, ya. Kita bisa lihat nih di sini. Kalau ke model, ya, ke model. Ini untuk settingan ke database-nya, ya. Jadi data ini nanti name yang ada di text field ini dikirim disesuaikan dengan field, lalu dikirim ke model untuk dipindahkan ke database, ya. Jadi ini model. Ini kita juga belum bikin ini functionnya, kita buat aja dulu. Misalkan simpan data, ya. Simpan data dari ini, ya, variabel data yang berisikan ini kita kirim data, ya. Lalu sudah kita ini, jadi nanti data ini akan dikirim ke model, lalu dikirim ke function simpan data. Kalau sudah tersimpan, maka kita akan redirect nantinya. Redirect itu ke base URL index.php/welcome. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah tersimpan, nanti dia akan redirect kita kembali ke halaman welcome, ya. Ke welcome kemana nih? Ke indeksnya welcome. Mana indeksnya welcome ini? Ya, ini nih. Ini.
ke indeksnya welcome ya. Indeks ada apa? Di indeks ini ada diarahkan lari ke view ke my table ya, ke awal ya. Kita save, kita coba dulu buka i-modelnya ya. I-modelnya kita tambahkan nih. Ya, di sini i-modelnya kan baru ada get buku ya. Kita tambahkan tadi apa? Simpan data. Ya, simpan data bukan ya. Simpan data ya. Name-nya ini kita copy. Di sininya kita tulis simpan data. Simpan data, kita berikan parameternya itu variabel ini ya, count, karena dia ambil dari data buku ya. Kita build count parameternya ya. Lalu di sini bukan query tapi kita isi insert ini untuk menyimpan ya, insert. Nah, di sini insert di mana nih? Insert di tabel buku dengan mengirimkan select bintang from buku ya, ini seperti ini. Jadi dia akan menyimpan di tabel buku dengan select bintang from buku ya. Ini return recon. Nah, save. Kita coba buka, nggak berhasil. Kita refresh. Harganya 20.000 ya, stoknya 60. Kita simpan. Nah, masuk ya. Jadi dia kalau sudah masuk, jadi di sini ya, di welcome ini dia kesimpan data, dikirim ke model. Kalau modelnya oke, masuk dia kesimpan database. Kalau dia jalan di sini, maka dia langsung jalankan yang perintah terakhirnya, yaitu kembali ke welcome index.php. Di sini index.php diarahkan ke view ke my table, maka dia tampilnya ke my table. Tampil ya isinya. Kita bisa lihat database-nya berubah, kesimpan ya. Seperti itu cara untuk menyimpan buku ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahamin ya. Di sini kita juga bisa ngerubah, misalkan di sini namanya nih seperti ini ya, arahnya kita rubah, itu bisa ke my table ya. Kita ganti tuh tabnya biar lebih bagus ya. Kita isi itu adalah daftar data buku. Kita save ya. Kita refresh. Nah, berubah ya daftar data buku. Kalau tambah buku, ini juga sama nih, tabnya kita ganti ya biar lebih bagus. Kita copy, lalu kita ke new data, di atas body kita bikin title datanya adalah data buku. Maka kita refresh. Nah, data buku ya, mudah ya. Kita akan coba lihat ya di sini. Jadi
teman-teman juga harus paham bahwa nanti kan tampilan awalnya adalah di my table di sini ya. Maka dari sini dia memberikan link ke tambah data buku. Di my table dia link ke tambah data buku ya. Dimana tambah data buku ini dia base URL-nya itu melalui index.php, lalu ke welcome, lalu ke data baru. Jadi dia langsung ke welcome.php ya, lalu ke data baru functionnya. Dari data baru dia dilarikan ke view, ke new data. Maka dia lari ke new data seperti ini. Maka saat diklik tampilannya seperti ini ya. Saat ini diisi, diklik simpan ya. Maka yang terjadi adalah saat diisi klik simpan submit, maka dia larinya ke form actionnya ya, yaitu ke index.php, ke welcome, ke function simpan buku ya. Jika ini berhasil, nah nanti dia ke simpan buku, ke welcome simpan buku. Kita ke welcome, di sini simpan buku. Nah ini function simpan buku. Dari simpan buku dia mengirimkan data ya. Datanya adalah dimana name dari text field yang ada di new data itu disesuaikan dengan fieldnya masing-masing sesuai dengan yang dalam database ini, dalam database ya. Kalau sudah, maka nanti diarahkan ke model, lalu ke function simpan data. Data ini dikirim ya, data ini dikirim ke simpan data. Jika ini berhasil, maka dia akan redirect ke index.php ke welcome. Jadi di data ini kesimpan data, maka iModel langsung diarahkan ke sini. Dia cari di iModel, kelas iModel, dia mencari function simpan data. Ini simpan data, di mana di simpan data dia akan menginsert ya, menginsert ke dalam tabel buku, di mana adalah select bintang from buku, langsung dikirim. Nah, jika tersimpan, maka dia akan menjalankan redirect base URL index.php welcome. Maka dia ke index welcome ini, lalu ke view, lalu ke my table, kembali lagi ke awal ya. Di saat disimpan, kita simpan, nah dia lari ke simpan, maka dia langsung dipindahkan ke my table ya, seperti itu. Oke, itu saja, terima kasih. Silakan dipelajari dan disimak. Jika ada kekurangan atau ada pertanyaan, bisa di komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih.